Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yulus Marhayanis dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah pengantar analisis real. Dan saya akan membuktikan sebuah contoh 4.3.12 dan definisi 4.3.13 dari buku Introduction to Real Analysis, yaitu Robert G. Bartle dan Donald R. Siebert, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rusi Ulfa Hasanah MPD. Kemudian kita masuk ke contoh 4.3.12. Di sini terdapat dua contoh. Yang pertama yaitu misalkan Gx sama dengan 1/x untuk x tidak sama dengan 0. Ini adalah sebuah latihan dasar untuk menunjukkan bahwa limit x menuju tak hingga 1/x sama dengan 0 sama dengan limit x menuju negatif tak hingga 1/x. Maka mari kita lihat gambar dari 4.3.4. Maka inilah gambar 4.34, yaitu grafik dari Gx sama dengan 1/x, x tidak sama dengan 0. Kemudian kita akan membuktikan limit x menuju tak hingga 1/x sama dengan 0 sama dengan limit x menuju negatif tak hingga 1/x. Kira-kira terbukti nggak ya? Mari kita lakukan penyelesaiannya. Kita misalkan Gx sama dengan 1/x untuk x tidak sama dengan 0. Menunjukkan bahwa limit x menuju tak hingga 1/x sama dengan 0 sama dengan limit x menuju negatif tak hingga 1/x. Maka kembali kita mengingat gambar dari 4.3.4. Dengan menggunakan definisi 4.3.10, kalau ada yang nggak ingat, dibuka kembali aja bukunya ya. Sehingga untuk setiap epsilon lebih besar 0, terdapat k elemen n, maka mutlak 1/x dikurang 0 lebih kecil epsilon, di mana x lebih besar sama dengan k. Kemudian disederhanakan ekspresi harga mutlaknya menjadi 1/x lebih kecil epsilon. Karena x lebih besar sama dengan k, maka menurut teorema ketidaksamaan berlaku 1/x lebih kecil sama dengan 1/k. Maka limit x menuju tak hingga 1/x sama dengan 0. Kemudian ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0 sehingga 1/epsilon lebih besar dari 0. Karena epsilon elemen real, maka berdasarkan 2.4.3 terdapat k elemen n, sehingga 1/epsilon lebih besar dari k, maka 1/k lebih kecil dari epsilon. Maka nilai mutlak 1/k dikurang 0 lebih kecil dari epsilon.
digunakan 1 per X lebih kecil sama dengan 1 per K. Maka dapat diperoleh 1 per X lebih kecil sama dengan 1 per K lebih kecil epsilon, sehingga nilai mutlak 1 per X dikurang 0 lebih kecil epsilon, yang tepat sesuai dengan definisi tersebut. Jadi, limit X menuju tak hingga 1 per X sama dengan 0 terbukti. Sehingga kita dapatkan limit X menuju tak hingga 1 per X sama dengan 0 sama dengan limit X menuju negatif tak hingga 1 per X, yaitu terbukti. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Misalkan fx sama dengan 1 per x kuadrat untuk x tidak sama dengan 0. Maka dari itu, limit x menuju tak hingga 1 per x kuadrat sama dengan 0 sama dengan limit x menuju negatif tak hingga 1 per x kuadrat. Maka kita bisa lihat gambar 4.3.3. Nah, inilah gambar dari 4.3.3, yaitu grafik dari fx sama dengan 1 per x, mana x tidak sama dengan 0. Maka dari itu, mari kita buktikan limit x menuju tak hingga 1 per x kuadrat sama dengan 0 sama dengan limit x menuju negatif tak hingga 1 per x kuadrat. Kira-kira terbukti nggak ya? Mari kita lakukan penyelesaiannya. Fx sama dengan 1 per x kuadrat untuk x tidak sama dengan 0. Kemudian untuk limit x menuju tak hingga 1 per x kuadrat sama dengan 0, jika untuk setiap epsilon lebih besar 0, terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih besar 0 elemen untuk setiap x elemen A. Maka tak hingga dikurang x lebih besar 0 lebih kecil delta, maka mutlak dari 1 per x kuadrat dikurang 0 lebih kecil epsilon. Kemudian limit x menuju negatif tak hingga 1 per x kuadrat sama dengan 0. Jika untuk setiap epsilon lebih besar 0, terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih besar 0 elemen untuk setiap x elemen A. Mutlak x dikurang tak hingga lebih besar 0 lebih kecil delta, maka mutlak 1 per x kuadrat dikurang 0 lebih kecil epsilon. Karena x dikurang tak hingga lebih besar 0 lebih kecil delta dan tak hingga dikurang x lebih besar 0 lebih kecil delta, sehingga mutlak x dikurang delta lebih besar 0 lebih kecil delta. Kemudian untuk setiap epsilon lebih besar 0, terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih kecil 0 elemen untuk setiap x elemen A. Delta dikurang x lebih besar 0 lebih kecil delta, maka 1 per x kuadrat dikurang 0 lebih kecil epsilon. Sehingga berdasarkan definisi 4.1.4 diperoleh limit x menuju tak hingga 1 per x kuadrat sama dengan 0. Jadi limit x menuju tak hingga 1 per x kuadrat sama dengan 0 sama dengan limit x menuju negatif tak hingga 1 per x kuadrat, maka diperoleh limit x menuju tak hingga 1 per x kuadrat sama dengan 0. Maka
terbuktilah. Kemudian kita masuk ke definisi 4.3.13. Misalkan A subset R, anggaplah bahwa A tak hingga subset A, kita mengatakan bahwa F menuju tak hingga atau negatif tak hingga apabila X menuju tak hingga dan dapat ditulis sebagai berikut. Limit X menuju tak hingga F sama dengan tak hingga, atau limit X menuju tak hingga F sama dengan negatif tak hingga. Jika diberikan sebarang A elemen R, terdapat K sama dengan KA lebih besar A. Sedemikian sehingga untuk sembarang X lebih besar K, maka Fx lebih besar A atau Fx lebih kecil A. Sebagaimana sebelumnya, terdapat kriteria sekuensial untuk limit ini. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.